Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safa Fadila dengan NIM 21050974051. Saya berasal dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya angkatan 2021A. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan terkait dengan praktikum mata kuliah jaringan komputer, yakni terkait dengan materi subnetting. Sebelumnya, apa sih itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk mensimulasikan terkait dengan materi subnetting menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan melakukan simulasi terkait dengan materi subnetting. Sebelumnya, kita akan membuat sebuah rangkaian terlebih dahulu, yakni kita menggunakan sebanyak 6 buah PC, yakni mulai dari PC 1 hingga PC 6. Nah, setelah kita membutuhkan sebuah PC, kita juga membutuhkan 2 buah switch. Lalu kita juga membutuhkan 1 buah router. Nah, kita sudah memasukkan, yakni total ada 6 buah PC mulai dari PC 1 hingga PC 6. Lalu selanjutnya kita membutuhkan sebuah switch. Kita klik switch di atas PC, kita buat rangkaian seperti ini. Nah, selanjutnya kita koneksikan antara PC dengan switch. Kita koneksikan dari PC 1, PC 2 hingga PC 3 dengan rangkaian seperti ini. Dan PC 4, PC 5, dan PC 6 kita juga membuat rangkaian seperti pada tutorial yang saya lakukan. Nah, rangkaian terlihat seperti ini. Rangkaian akan berhasil tersambung dengan sempurna apabila sudah berwarna hijau semua indikatornya. Nah, sembari kita menunggu sebuah rangkaian ini tersambung dengan sempurna, maka kita perlu memasukkan yakni 1 buah router. Kita klik dan kita masukkan router di sini. Selanjutnya kita juga perlu melakukan koneksi antara router dengan switch. Kita buat dengan seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sebuah rangkaian telah berhasil kita buat untuk melakukan sebuah percobaan subnetting. Rangkaiannya dapat terlihat seperti ini, yakni kita membutuhkan 6 buah PC, lalu ada 2 switch dan ada 1 router yang ada di atas. Nah, di sini kita lihat lampu indikatornya bahwa rangkaian switch dengan PC sudah berwarna hijau dan sudah berjalan dengan baik. Tapi pada rangkaian switch yang mengarah dengan router masih berwarna merah. Oleh karena itu, kita perlu melakukan klik router, lalu kita pilih config dan kita lihat bahwa di sini ada fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 1/0. Kita klik 0/0 terlebih dahulu. Kita klik port status, kita on kan, klik on, dan kita isi terlebih dahulu IP configuration-nya, yakni IP address pada fast ethernet 0/0 yaitu 192.168.1.62 dan subnet max-nya yakni 255.255.255.192. Nah, selanjutnya kita juga melakukan proses yang sama pada fast ethernet 1/0,
yakni kita klik port status menjadi on, lalu kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.1.126. lalu pada subnet maxnya yakni 255.255.255.192. Nah, kita bisa lihat di sini lampu indikatornya sudah menunjukkan perubahan dari warna merah menuju ke warna hijau. Nah, sembari kita menunggu sambungan dari sebuah rangkaian kita sempurna, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yakni kita mengisi IP configuration pada masing-masing PC. Kita mulai dari PC 1, yakni kita klik, lalu kita klik desktop, kita klik IP configuration. Nah, di sini kita isi IP addressnya yakni 192.168.1.1. Nah, untuk subnet maxnya yakni 255.255.192. Nah, untuk default gateway-nya kita juga melakukan pengisian yakni 192.168.1.62 untuk default gateway PC 1. Nah, selanjutnya kita lakukan proses yang sama pada PC 2, kita klik IP configuration dan kita isi IP addressnya pada PC 2 yakni 192.168.1.2 dan subnet maxnya yakni 255.255.1.192 dan default gateway-nya juga sama yakni 192.168.1.62 sama seperti pada PC 1 tadi. Nah, selanjutnya kita isi juga pada PC 3. Kita klik IP configuration dengan IP address yakni 192.168.1.3 dan subnet maxnya yakni 255.255.192. Nah, pada PC 3 kita tidak perlu mengisikan gateway-nya dan kita biarkan menjadi 0.0.0.0. Lalu pada PC 4 kita juga melakukan pengisian yakni terkait dengan IP configuration-nya kita isi pada PC 4 yakni 192.168.1.65 untuk PC 4 dan subnet maxnya yakni 255.255.1.192. Pada PC 4 kita lakukan pengisian pada default gateway-nya yakni 192.168.1.126. Nah, selanjutnya yakni kita lakukan pengisian pada PC 5. Nah, di sini terlihat bahwa kita melakukan proses yang sama untuk PC 5 yakni 192.168.1.66 yakni untuk PC 5 dan subnet maxnya 255.255.255.192 dan pada default gateway-nya pada PC 5 kita tidak perlu melakukan pengisian. Lalu untuk yang terakhir kita lakukan pengisian pada PC 6, klik IP configuration. Pada PC 6 IP addressnya yakni 192.168.1.67 dan subnet maxnya 255.255.192 dan pada PC 6 kita juga tidak perlu melakukan pengisian pada default gateway-nya. Nah, sebuah rangkaian dengan IP configuration-nya pada masing-masing PC telah kita lakukan. Maka proses selanjutnya yakni kita lakukan klik simulation untuk melakukan sebuah simulation. Nah, pastikan di sini kita mengklik edit filter, lalu kita klik
IC MP saja. Nah, sudah, kita klik IC MP saja. Proses selanjutnya yakni kita melakukan pengiriman simple PDU, yakni dari PC1 ke PC3. Kita lihat untuk percobaan yang pertama, yakni pengiriman PC1. Nah, pesan dikirimkan dari PC1 mengarah ke switch, lalu pada switch langsung dikirim ke PC3. Nah, di sini pada PC3 akan dikembalikan lagi ke switch dan akan kembali lagi pada PC1. Nah, kita lihat bahwa ada indikator tanda centang hijau yang dimana proses yang kita lakukan berarti sudah berhasil. Hal ini menjadi penanda bahwa pengiriman apabila masih dalam satu switch antara PC1 dengan PC3, walaupun tadinya PC1 mempunyai gateway namun PC3 tidak mempunyai gateway, pengiriman tetap bisa dilakukan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengiriman dari PC1 dikirim ke PC4, dimana di sini berbeda switch. Kita akan coba lihat pada prosesnya. Yakni kita klik terlebih dahulu, lalu kita delete. Kita lakukan percobaan yakni dari PC1 menuju ke PC4. Kita coba yakni proses selanjutnya pengiriman dari PC1 ke PC4, yakni kita mulai dengan klik next. Nah, di sini pesan dari PC1 akan disampaikan ke switch. Switch melihat bahwa di sini tidak ada PC4 yang bisa dikirimkan, maka akan diteruskan ke sebuah router. Nah, router akan melakukan pengiriman ke switch 1, yakni selanjutnya maka pesan akan dikirimkan ke PC4. Nah, di sini dari switch maka pesan akan langsung disebar ke PC4, PC5 dan PC6. Namun setelah pengiriman tersebut ada tanda silang pada PC5 dan PC6, namun aman untuk PC4. Nah, hal tersebut dikarenakan karena PC4 tadi mempunyai sebuah default gateway. Nah, selanjutnya PC4 pesannya akan dikirimkan kembali ke switch dan akan diteruskan menuju ke router kembali, lalu mengarah ke switch dan mengarah terakhir ke PC1, yang dimana proses tersebut berhasil dilakukan dan ada tanda yakni centang berwarna hijau. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi yakni terkait dengan pengiriman dari PC2 ke PC5 menggunakan simbol PDU. Kita klik PC2 menuju ke PC5. Nah, kita lihat yakni prosesnya yakni dimulai dari PC2, kita klik maka akan mengarah ke switch. Switch akan diteruskan ke router. Nah, router akan mengirimkan ke switch dan switch akan menyebarkan pesan itu kembali. Nah, di sini ada perbedaannya, yakni pada PC4, PC5 dan PC6 pesan bertanda silang semua. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa pengiriman tidak berhasil dilakukan, yang dimana bisa dilihat dan disimpulkan penyebabnya yakni dikarenakan PC pada PC2 yakni kita isi gateway-nya, namun kita kirim ke PC5. PC5 tadi tidak mempunyai sebuah gateway, yang dimana hal tersebut mengakibatkan bahwa pesan tidak dapat dikirim dengan secara sempurna. Nah, selanjutnya untuk percobaan terakhir yakni kita lakukan pengiriman pesan dari PC3 ke PC6. Nah, kita lihat yakni prosesnya dari PC3 ke PC6. Nah, di sini sudah terlihat bahwa langsung muncul bertanda silang yaitu pada PC3. Hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pada PC3 tidak mempunyai
sebuah gateway, pun juga pada PC 6, yang dimana penyebabnya tersebut mengakibatkan sebuah pesan tidak berhasil dikirim. Nah, dari percobaan mulai dari PC 1, PC 2, PC 3 yang dikirimkan kepada masing-masing PC 4, PC 5, dan PC 6, dapat disimpulkan bahwa proses pengiriman pesan akan berhasil ketika sebuah PC mempunyai gateway. Apabila sebuah PC yang diterima tidak mempunyai gateway, maka juga akan tidak menunjukkan keberhasilan. Begitupun juga apabila sebuah PC pengirim dan PC penerima tidak mempunyai gateway, maka prosesnya juga akan bersifat atau menunjukkan hasil gagal. Nah, selanjutnya kita klik real time. Kita akan melakukan tracer pada PC 1, yakni kita klik command prompt. Nah, kita klik tracer spasi 192.168.1.3. Kita melakukan tracer pengiriman pertama tadi, yakni dari PC 1 menuju ke PC 3. Ini adalah IP dari PC 3. Kita lakukan klik. Nah, di sini menunjukkan bahwa trace complete, maka proses pengiriman berhasil dilakukan. Selanjutnya kita juga akan melakukan tracer dari PC 1 ke PC 4, yakni tracer. Kita klik IP dari PC 4, yakni 192.168.1.65. Kita klik. Nah, di sini juga menunjukkan hasil yang pertama, pesan dikirimkan ke gateway atau router, lalu diterima oleh PC 4 dan menunjukkan trace complete, maka proses dapat berjalan dengan benar. Lalu selanjutnya kita akan melakukan klik dari tracer PC 2 ke PC 5. Kita lakukan klik pengisian tracer. Lalu kita isikan yakni IP dari PC 5, yakni 192.168.1.66 untuk IP pada PC 5. Kita klik enter. Nah, di sini terlihat bahwa pesan tidak berhasil dikirimkan dengan sempurna, namun hanya bisa berhasil dikirimkan ke IP 192.168.1.62 dan berikutnya menunjukkan hasil request timeout. Lalu selanjutnya kita juga akan melakukan tracer pada PC 3, yang dimana kita klik command prompt. Kita melakukan tracer pada PC 3 menuju ke PC 6, yang dimana IP configuration-nya yakni 192.168.1.67. Kita enter. Nah, di sini menunjukkan bahwa hasil dari tracer PC 3 ke PC 6 menunjukkan hasil yang tidak komplit dengan request timeout dan output seperti ini, yang dimana bisa disimpulkan bahwa pengiriman menggunakan gateway tadi seperti yang saya jelaskan, yakni gateway mempengaruhi terhadap pengiriman pesan. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.